Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini masih diperkenankan kita semua untuk bertolabul ilmi, masih diberikan kemampuan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh. Kita harapkan agar apa yang telah kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tetap dan terus tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, serta kita berdoa agar kita menjadi umatnya yang merindukan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Santri-santri Al-Fatih rahimani wa rahimakumullah, begitu pula jamaah online di YouTube, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Kita melanjutkan pelajaran kita, dars kita tentang tafsir atau tadabbur Quran juz amma. Ya, kita sudah sampai mana? Surat Al-Ghasyiyah. Yang sebelumnya kita membahas surat Al-Fajr. Al-Fajr, di sana kita lihat bagaimana dihadirkanlah kaum-kaum yang menyepelekan atau mengingkari daripada nabi-nabinya. Ada nabi siapa? Nabi Hud. Nabi siapa? Nabi Saleh. Kemudian ada Fir'aun, berarti nabinya Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian begitu juga dengan bagaimana kita melihat orang kafir berpikir, ya, ketika dia dimuliakan di dunia, dianggap bahwasanya dia dimuliakan oleh Allah. Ternyata tidak juga. Ya, bisa jadi itu lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke dalam surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah termasuk surat Makkiyah atau turun sebelum hijrah. Ciri-ciri surat, ya, yang diturunkan sebelum hijrah atau surat Makkiyah adalah ciri-cirinya ia ayatnya pendek-pendek, ya. Dan begitu pula isi kandungan suratnya tentang hari akhir. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir. Karena masyarakat jahiliyah dulu mereka mempercayai Allah, mereka beriman kepada Allah, tetapi tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya bahwasanya Rasulullah Muhammad ini sebagai utusan Allah. Itu bedanya. Masyarakat jahiliyah dulu percaya Allah, ya, tapi tidak percaya hari akhir. Sehingga orang yang tidak percaya hari akhir, maka ia akan berbuat semena-mena, semaunya. Nah, ibarat, ya, misalnya kita tidak, ketika melakukan sesuatu tidak dihukum, tidak ada konsekuensinya, ya, pasti bebas melakukan sesuka kita. Tetapi kalau ada hukuman, ada tata tertib, kemudian ada konsekuensi yang kita harus dapatkan atas perbuatan kita, yaumul hisab, ya, yaumul mizan, ya, nah itu maka akan pikir-pikir dulu, ini benar atau tidak, ini membawa keuntungan baik atau tidak di akhirat nanti. Ya. Kita langsung masuk untuk mempersingkat waktu di ayat yang pertama. Hal ataka haditsul ghasyiyah, artinya apakah, ya, sudah sampaikah, ya, berita tentang hari kiamat ini kepada engkau ya Rasulullah. Ini sebetulnya sindiran bagi orang-orang kafir. Walaupun Rasulullah yang diajak bicara, Allah sedang berbicara dengan Rasulullah, tapi sindiran untuk orang-orang kafir. Bahwasanya seperti ini, ketika kita menasihati seseorang, kok tidak mempan, ya, tidak bisa berubah, tidak mau dengar, maka caranya kita menasihati orang, menyindir orang ini. Ya, Allah sebetulnya sedang menyindir, ya, orang-orang kafir. Dan ketika turun ayat ini, Rasulullah menjawab, qad ja'ani, telah datang kepadaku.
Maksudnya Rasulullah sudah memberikan banyak kisah-kisah atau janji-janji daripada hari akhir, kisah tentang neraka, nanti kisah tentang di surga, ya, tentang hari pembalasan sudah disampaikan kepada orang musyrikin Quraisy. Tapi musyrikin Quraisy tidak percaya. Maka di sini ya, kita lihat ata ini adalah datang, ya. Ada jaa juga ada datang. Bedanya apa? Kalau jaa sesuatu yang besar, qad ja'al ustad, bukan qad ata ustad. Karena jaa itu lebih besar. Kenapa kok di sini tentang hari kiamat pakai ata? Sebetulnya adalah kecil bagi Allah. Dan ini bukan hari kiamatnya, tetapi hadis beritanya, kabarnya, cerita tentang hari kiamat itu. Ya, bagi Allah kecil. Dan kenapa kok dinamakan hadis berita, tidak menamakan khobar? Bukan pakai naba juga berita kan? Anin nabain azim. Tetapi pakainya hadis. Hadis ini news atau baru, berita yang baru. Biarpun ya hari kiamat ini sering sudah diceritakan, dikabarkan, tetapi harus seakan-akan ini hal yang baru. Karena apa? Mereka, para kafir Quraisy, para musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sering melupakan berita-berita itu. Sehingga datangnya nanti akan ada hari kiamat, nanti akan ada hari pembalasan, seperti hal yang baru. Dan memang harus seperti itu. Supaya apa? Supaya kita lebih mengena di dalam hati kita. Nah, kalau mereka melupakan cerita-cerita yang lama, maka namanya hadis. Hadis ini cerita seakan-akan baru. Al-Ghasyiyah maknanya dua. Yang pertama, Al-Ghasyiyah adalah neraka, tentang neraka. Neraka itu namanya ada apa saja dalam Al-Quran? Hamiyah, ya, hamiyah. Terus ada apa lagi? Jahannam, benar. Naru jahannam, mirsada, ya. Nah, ini neraka. Al-Ghasyiyah. Wa taghsha wujuhahumun nar. Nah, jadi ya neraka. Ya. Terus kemudian yang kedua, pendapat yang kuat adalah tentang hari kiamat. Al-Ghasyiyah seperti halnya yang lain, ya. Kita lihat jumpai makna hari kiamat dalam bahasa Arab itu banyak dalam Al-Qur'an. Seperti Tamah, Sohoh, Qiyamah, apalagi Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini mengetuk, ya. Kalau Al-Ghasyiyah itu gelap yang menyelimuti, artinya itu kegelapan yang menyelimuti. Al-Ghasyiyah, ya. Al-Ghasyiyah, ya, hari kiamat. Apakah sudah sampai kepadamu itu berita tentang hari kiamat? Ini bukan pertanyaan, ya, bukan pertanyaan yang untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk mengingatkan. Kan sudah loh saya kasih berita tentang hari kiamat, bukan pertanyaan yang harus dijawab. Ya, lalu di ayat yang kedua Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang diazab oleh Allah di neraka. Fokus. Ya. Wujuhu yawma idin khashi'ah, artinya ya, pada hari itu wajah-wajah mereka itu tertunduk hina. Wajah-wajah mereka. Nah, ini majaz, jadi bukan hanya wajah yang hina, semua tubuhnya hina. Hanya Allah menggunakan kata wajah untuk menggambarkan tubuhnya. Seperti kalau orang lagi sakit, orang lagi tertimpa musibah yang buruk, ya, wajahnya bagaimana? Nah, ya, wajahnya tidak enak dipandang. Tapi kalau dia lagi mendapat kenikmatan, mendapat kabar gembira atau mendapatkan hadiah, gimana wajahnya? Nah, senang. Jadi Allah menggambarkan wajah mereka itu tertunduk hina. Khasyi'ah itu juga berarti tadarru atau hina, merendahkan wajahnya. Tadarru, ya. Jadi ada yang mengatakan khusyuk. Khasyi'ah itu kan arti khusyuk. Sedangkan arti khusyuk adalah tadarru. Ini merendahkan diri. Jadi kalau sholat khusyuk
Itu bukan sholat yang berkonsentrasi, bukan. Ya, kalau konsentrasi, Rasulullah ketika sholat dinaiki punggungnya oleh cucu-cucunya, namanya lagi sholat, tetap dia akan melanjutkan sholatnya, tidak mendiamkan. Ya, tetapi kenapa kok di dalam sholat ada gerakan-gerakan ringan yang diperbolehkan? Membuka pintu, ya, bergeser untuk menutup shaf yang kosong, ya, menghalangi orang yang sedang mau melewat di depan orang sholat. Ya, hal itu diperbolehkan karena kegiatan ringan. Kenapa boleh? Karena makna khusyuk adalah tadarruk. Apa? Rendah hina, patuh taat. Itu tadarruk. Jadi maksudnya adalah ketika sholat, ya sudah, kita fokus untuk merendahkan diri kita, fokus untuk menundukkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, khosyiah, kata para ulama tafsir, kalau kita tidak khusyuk di dunia, maka akan dibuat khusyuk di akhirat. Jadi nanti di akhirat wajahnya ini nunduk, takut bersalah, takut dosa. Ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Karena apa? Di dunia mereka terlalu senang-senang terus, wajahnya nggak khusyuk. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, sudah seyogianya orang penghafal Quran itu beda dengan orang tidak penghafal Al-Quran. Yang mana dunia di dalam siangnya ia khusyuk, ya, wajahnya khusyuk, diramai orang-orang pada lalai, di keramaian orang-orang pada lalai, ya, matanya menangis, ya, itulah ciri-ciri para penghafal Al-Quran. Tapi kalau orang beriman, dia di dunia khusyuk, dia takut akan dosa, ya. Inna kunna qabla fi ahlina musfikin famanallahu alaina adabus samum. Bedanya, kalau orang kafir di dunia itu senang-senang, kulu wa tamatta'u kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum, senang silahkan, mukanya itu senang, masrur. Tapi di akhirat dibuat khusyuk, dibuat tegang, dibuat hina. Nah, kalau di kondisi orang-orang muslim, orang-orang yang beriman di dunia itu dia musfikin, ya, sehingga nanti di akhirat dia senang. Ya, nah di sini ada di ayat ke-8, wujuhu yauma idin naimah. Beda karena kita nanti akan membahas dua wajah, dua kondisi. Nah, kita sekarang lagi membahas kondisi orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Tunduk, sedih, ya. Nah, kemudian selanjutnya ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Artinya mereka dibuat kepayahan, dibuat kerja keras di akhirat. Memang ada dua pendapat di sini, ya. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, pendapat pertama itu menjelaskan bahwasanya tatkala itu Umar bin Khattab melihat seorang pendeta, lalu Umar nangis, ya, nangis. Kenapa nangis? Karena Umar mengira dan Umar juga merasa bahwasanya ini, ya, kasihan pendeta ini. Dia di dunia beramal banyak, beribadah banyak, tapi nanti di akhirat juga terkena azab karena tidak beriman kepada Allah. Juga ada riwayat yang lain, Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu apa? Ali bin Abi Thalib melihat seorang Khawarij. Itu ibadahnya banyak, ya, tetapi dia juga nanti akan disiksa di hari kiamat, ya. Tahrikuna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim, ya. Kalau kita lihat orang-orang Khawarij itu, kita akan iri kepada mereka. Kenapa? Sholatnya itu lebih rajin orang Khawarij, puasanya lebih rajin, ya. Sehingga apa? Sehingga dikatakan yahrikuna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kita akan iri kepada mereka karena rajinnya puasa dan rajinnya sholat mereka. Tidak dikalahkan. Bahkan bacaannya orang Khawarij lebih fasih, lebih ahli, ya, ibadahnya lebih banyak, ya. Tetapi mereka apa? Yamkuruna minad din. Mereka keluar dari agama karena mereka akidahnya salah.
kama tamrukuna kama tamrukuna sahm, ya, mina ramiyah, seperti terlemparnya anak panah dari busurnya. Mereka melejit jauh, melenceng jauh daripada agama. Jadi ibadah banyak, ya, amalan banyak, juga harus hati-hati, karena semua itu diawali dengan akidah yang benar, akidah yang lurus. Kalau amalan banyak, sholat puasanya juga banyak, baca Qur'annya banyak, tapi kalau akidahnya tidak beres, dia itu seperti orang-orang Khawarij. Dia beramal banyak tetapi tidak bernilai di sisi Allah, bahkan keluar dari din. Ya. Kama yamrukuna sahm minan ramiyah. Ya. Ini maksudnya yang pertama. Yang kedua adalah mereka memang dibuat payah di saat di hari kiamat. Dibuat payah, dibuat susah. Dibuat susah. Kenapa? Ya mereka berdiri lama. Ya mereka berdiri fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Mereka di sana tuh masya Allah, ya, disiksa di akhirat nanti tuh, ya, satu harinya berbanding 50.000 tahun. Satu hari bandingnya berapa? 50 tahun. Masya Allah, ya, luar biasa. Tasla naran hamiyah, ya, mereka mendapatkan api neraka hamiyah yang sangat panas. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Terus lanjut yang kelima, tusqa min ainin aniyah, mereka akan diberikan minum dari api yang sangat panas. Subhanallah, sudah haus tapi dapatnya minum, tapi minumnya api panas. Bagaimana kira-kira Win? Ya. Karena apa? Wa iyastaghisu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sas sarab saat mutafaqqah. Jadi nanti memang mereka haus, minta minum gitu, ya. Tapi nanti minumnya dikasih minum yang sangat panas, sampai diceritakan di ayat itu sebelum minum wajahnya sudah kebakar. Haus nih, haus kan. Karena nanti matahari didekatkan, ya, dekatkan matahari, sangat panas teriknya. Terus apa? Minta minum, sedangkan minumnya panas, sehingga apa? Sebelum minum wajahnya sudah kebakar. Ini kondisi nanti. Insya Allah, ini ngeri sekali ya. Ya, jangan sampai ada yang mau coba, jangan. Naudzubillahi min dzalik, ya. Dan mereka tetap ingin keluar, ya. Minadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ya Malik, coba ya Malik, tolong bilang Rabbmu itu saya sudah selesai lah. Enggak. Fayamutu falyukhaffafu anhum min adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Jadi tidak la yuqda alaihim, tidak akan berhenti sudah. Fayamutu wa yukhaffafu anhum min adzabiha, tidak diringankan azabnya, ya. Terus fadzuku falan nazidakum illa adzaban. Sudah, nanti yang ada hanya azab dan azab. Minta berhenti tidak bisa. Makanya la yamutu wa la yahya, tidak hidup juga tidak mati, karena nanti habis dimatikan dihidupkan kembali, dimatikan dihidupkan kembali. Ya, yang ada azab, ya, tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab lagi. Ya, adzuku falan nazidakum illa azaba. Ya, selanjutnya di air minumnya, ya, dari api yang, jadi ain itu sumber mata air, jadi dari sumber mata air api yang panas, ya, masya Allah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidaklah nanti diberikan makanan. Oh, ada makanannya juga di akhirat, di neraka maksudnya, ya. Ada minumannya, ada makanannya. Makanannya apa? Dhari'. Apa itu dhari'? Buah atau pohon yang berduri, yang bau busuk.
Kalau bahasa itu ada dalam kata lain ada sidrin, shibrik itu ya pohon seperti itu, yang mana dia ada durinya, ada racunnya. Orang Hijaz ya itu tahu pohon shibrik, sejenis shibrik itu pohonnya berduri dan bau tidak sedap, bahkan ada racunnya, bisa mematikan kalau dimakan, biarpun yang makan hewan, apalagi manusia. Ada yang mengatakan seperti itu, shibrik basah, kalau keringnya dori'. Tetapi juga ada ya di ayat yang lain sajarah zakum. Jadi pohon zakum ya, pohon zakum itu pohon yang berduri. Gimana coba makan pohon berduri? Dia lapar tapi dikasih makan, sedangkan makanannya tumbuhan yang berduri. Ya, ta'amun illa min ghislin. Ghislin apa ghislin? Nanah, kotoran, nah, yang keluar dari badan, dari kemaluan, dari badan lah, ya. Coba makanannya itu nanah, la ya'kulhu illa khati'un. Nah, jadi makanannya ada ghislin, ada zakum, ada dori'. Pilih yang mana? Zakum, dori' atau ghislin? Nah, ini makanan-makanan yang wah, ini luar biasa ya. Tidak mungkin orang memakannya. Tapi apakah dimakan? Dimakan. Lalu apa? Menghancurkan tubuhnya. Menghancurkan, ibarat kita di Al-Fatih misalnya, atau di rumah-rumah para peserta, ada bangkai tikus bau, kita nggak tahu bangkainya di mana, itu di dalam rumah kita. Kita bisa nyenyak nggak tidur satu malam dengan bau bangkai tikus yang ada di rumah kita? Pasti nyariin kan, dia berusaha nih sumbernya di mana. Dia tidak akan tidur sampai ketemu. Itu baru tikus. Belum nanti bau yang ditimbulkan oleh makanan-makanan yang kita sebutkan tadi, bau yang sangat busuk. Ya, yang kata ahli tafsir menyebutkan kalau busuk itu ditaruh di dunia, bau ini taruh di dunia, maka semua dunia ini akan tercium bau busuknya, sedunia, bukan sekamar atau serumah. Maka apa? Baunya luar biasa. Ya, busuk, beracun, berduri. Itu makanannya orang-orang ahli neraka. Dikasih minum dari api yang sangat panas, ya. Dikasih makanan dari zakum, dari dori', dari juga ghislin, ta'amun illa min ghislin, ya. La yusmin wa la yughni min ju. Dan makanan tadi, minuman dan makanan tadi tidak mengenyangkan, tidak membuat mereka gemuk, ya. Ya tidak mencukupkan mereka, ya, karena apa? Setiap dimakan hancurlah tubuh mereka. Setiap dimakan, ya, membawa dampak yang buruk bagi tubuh mereka. Itulah kalau di akhirat itu begitu, tidak mati, tidak hidup. Lanjut, ya. La yusminu wa la yughni min ju, ya. Wujuhu yawma idin naimah. Oke. Kita lihat di sana. Berarti Allah bercerita di dalam surat Al-Ghasyiyah ini tentang orang-orang penghuni neraka dari ayat berapa sampai ayat berapa? Dilihat, cek ayat kedua, 3, 4, ya, 5, 6 dan 7 ayat. 7 ayat. Itu banyak loh 7 ayat itu. Maka itulah peringatan untuk kita. Dan kemudian selanjutnya Allah bercerita tentang orang-orang yang wajahnya itu, ya, diceritakan wajahnya ini dengan kenikmatan, nu'um, ni'mah, ya, naimah, orang yang diberikan nikmat. Ibarat kalau habis dapat hadiah, bagaimana wajahnya? Senang. Habis mendapatkan istri, gimana wajahnya? Belum tahu. Ya, pemirsa lebih tahu. Ya, jadi wajahnya itu gembira. Beda enggak kira-kira wajah
susah sama wajah gembira? Beda. Wajah susah itu merengut, khawatir, tadi khusyuk, hina, ketakutan. Ketika wajah senang, tanpa beban, bebas, enjoy. Itu wajah di hari kiamat, khususnya para penghuni surga. Mereka orang-orang penghuni surga akan mendapatkan itu. Wujuhu yawma idin na'imah. Karena nanti di surga yang ada kenikmatan semuanya. Tidak ada kotoran, tidak ada keburukan, tidak ada api. Makanya orang yang ngerokok katanya susah. Kalau di neraka ada apinya. Masuk surga orang ngerokok susah gitu kan? Ya. Dia ngerokok nih, ya. Masuk surga, di surga, ya Allah saya minta rokok, dikasih rokoknya, tapi nggak ada api. Untuk nyalainnya kan pakai api. Gimana nyalainnya? Akan neraka dulu lah. Apinya di neraka soalnya nggak ada. Ya. Kan di surga itu indah-indah, tidak pernah capek, tidak pernah ada hal-hal keburukan, indah lah, senang. Ya, nih, lisa'iha radiyah. Hidupnya dengan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita ridho kepada Allah, kalau orang yang sering ridho dengan ketentuan Allah, dengan hal-hal yang ditetapkan oleh Allah, syariat Allah dan Rasulnya, maka kita akan hidup di surga dengan keridhaan Allah. Ya, fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang ali, tinggi. Surga yang tinggi. Ya. Nama surga itu banyak, apa saja? Aden. Terus Ma'wa, Firdaus. Tuh Firdaus diriwayatkan adalah surga yang paling tinggi, Firdausil a'la. Ya, minan nabiyyin wasyuhada, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tinggi. Nah, itu di surga. Tempatnya itu tinggi-tinggi. La yasma'u fiha laghiyah. Artinya apa? Nah, tidak ada lihat orang gunjing, lihat orang mencela, lihat orang ghibah, lihat orang mengolok-ngolok, atau perkataan apa jorok, enggak ada. Padahal di dunia ini kita sulit pergi dari lingkungan yang seperti ini kan. Lagi keluar rumah, anak tetangga, lagi di terminal, orang lagi, banyak perkataan-perkataan yang keluar yang itu sebetulnya tidak baik. Contohnya apa? Ya kaki 4 keluar. Apa? Ayam. Ayam kan kakinya 2 ayam, maksudnya 2 ayam gitu. Ya, 2 ayam. Jadi perkataan-perkataan apa kalau itu? Mengejek. Kalau di Jawa itu namanya misuh. Ya, itu perkataan-perkataan yang buruk ini keluar, nggak ada sudah. Semuanya membawa rahmah, kasih sayang, mencintai, hub, ridho. Antara satu dengan yang lain, tidak ada hal-hal yang jelek. Nggak ada. Di dunia lingkungan sebagus apapun, pasti ada yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Pasti ada. Ya, makanya nanti juga di surga itu fasilitasnya enak-enak. Ya, fasilitasnya enak-enak. Orangnya enak-enak, fasilitasnya pun enak-enak. Fiha ainun jariyah. Apa? Ada mata air yang mengalir. Ainun jariyah. Kalau tadi di atas min ainin aniyah. Kalau ini ainun jariyah. Mata air suci, bening, ngalir. Dan nanti ada sungai apa? Susu. Ada sungai homer. Ada. Tapi homernya di surga tidak memabukkan. Yang di dunia diharamkan homer, nah di akhirat silahkan sepuasnya, tapi nggak memabukkan. Luar biasa. Tahan. Kalau mau minum homer di surga, mau ke surga, nah, mati dulu. Iya kan, mati dulu, ya. Iya. Fiha ainun jariyah, fiha surur sarir, apa? Dipan-dipan atau ranjang
panjang, marfu'ah ditinggikan. Masya Allah. Ya. Jadi spesial. Ibarat kalau antum mau ngambil sesuatu pun langsung datang. Yatufu alaihim gilbanu mukhalladun. Ya, ada pelayan-pelayannya nanti. Mau apel, mau buah yang paling enak, mau apa saja, ada yang memfasilitasi. Wa aqwabum mawdu'ah. Gelas-gelas itu sudah ada di dekat-dekatnya. Canai-canai itu sudah, ya. Canang ya. Itu sudah ada. Nah, jadi fasilitas sudah enak. Bahkan surum marfu'ah, nanti dipan-dipannya tinggi-tinggi, nggak perlu susah naiknya, nanti ia akan menghampiri, yang akan ditinggikan. Ini menggambarkan kemuliaannya tempat orang yang istirahat di surga nanti. Nah, ini ya. Jadi di surga, kalau kita tadi habis dibawa tentang kengerian neraka, makanan dan minumannya seperti itu, tampak susah ya. Yang amilatun nasibah, susah terus, nggak ada senengnya, nggak ada enaknya sedikit pun di neraka. Ya mau ngapa-ngapain, kalau di surga serba enak, enak. Ibarat kalau kita di dunia, tapi tetap ya, surga tidak seperti di dunia. Oh nanti ada yang ngambilin air minumnya, enggak kayak di dunia. Di dunia harus nunggu berapa menit? 5-10 menit, atau kalau lama mesen dulu setengah jam atau 15 menit. Di surga ting langsung terbetik keinginan, ting langsung dapat. Mau gitu? Nah, mati dulu. Iya, mati dulu. Iya, saat mati dulu ya kalau ke surga. Neraka repot ya. Ya. Wa aqwabum mawdu'ah nih. Sudah ada dekat-dekat situ, udah tinggal diambil, sudah dekat. Ya. Terus wa namariqu masfufah, artinya nah, bantal-bantalannya itu sudah tersusun rapi. Jadi ya, kalau di pondok di rumah itu rapi, ada yang rapiin, kitanya yang rapiin sendiri. Kalau enggak berantakan. Kalau di surga sudah beres tanpa harus kita merapihkan. Nah, tapi jangan diterapin di pondok ya. Nanti ada yang beresin, Ustaz. Enggak ada. Nah, kalau nggak ada dipiket ya berantakan. Kalau di surga ada, sudah rapi, seret, ranjang, seret, tempat minum, seret, tempat makan, itu mandi, ada sungai, ada bebas. Bahkan kalau kita mau didekatkan, ya, kutufu hadaniyah, ada dekat. Mau apa, dahannya itu dekat. Nah, jadi bukan kita yang dekat ke pohon, dahan pohonnya yang mendekat ke kita. Mau petik, dekat. Itu kalau di surga. Ya, kalau di sini yang kerapikan sendiri, ya, beresin sendiri. Ya, jangan ayo piket ya. Gua nama Riku Masfufah. Nah, wazarabi wa bastusa. Enggak gitu ya. Itu kalau di surga. Mau ke surga? Mati dulu. Ya. Wazarabi wa bastusa. Apa artinya? Nah, permadani yang hampa. Apa namanya, kasur-kasur ya, dan permadani apa, karpet, alas tikar yang luas terhampar Pak Bos. Jadi bukan hanya karpet merah untuk presiden, tapi karpet untuk menuju surga itu spesial. Nah, itu tadi berapa ayat kita membahas tentang penghuni surga? 9 ayat. 7 ayat kita cukup dibuat ngeri dengan neraka, kemudian 9 ayat kita disuguhkan dengan penghuni surga. Jadi ada hadar, peringatan, ya, tahdzir, ada juga motivasi. Ya, jadi kalau kalian dakwah demikian, atau mendidik anak juga demikian bagi pemirsa. Jadi ada hal-hal yang dilarang, ini yang dilarang, nanti mendapatkan ini. Tetapi juga ada motivasi. Ya. Ada punishment, ada reward. Ada nanti ini hukumannya ini. Cuma nanti kalau kalian mengerjakan sesuai dengan perintah, taat, maka akan mendapatkan ini. Jadi ada yang didapatkan keburukan maupun kebaikan. Ini seimbang. Allah
di surat ini menjelaskan ini loh penduduk neraka, inilah penduduk surga, kamu pilih yang mana. Maka dari situ kita diajak berpikir di ayat setelahnya tentang apa? Tentang kehebatan Allah. Oke, Allah tadi sudah menyadarkan kita tentang nanti, ya, final destination, ya, final yang dimana nanti kita akan di sana, atau surga maupun neraka. Kita ingin ke surga belum pantas, ke neraka naudzubillahi min dzalik. Terus di mana? Bainahuma. Enggak, bainahuma di mana itu? Ya. Maka dari situ, ya, selanjutnya, ya, kita akan diajak berpikir tentang kehebatan Allah. Oke, kita lihat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Coba cek, apakah kamu tidak melihat ketika Allah menciptakan apa? Ibil, unta. Unta ada jamal. Jamal apa jamal? Jamalun. Kalau jamal ganteng, ya kan? Jamil ganteng. Tapi kalau jamalun unta. Ya. Ada juga naqatun. Naqatullah, untanya Allah. Kita pernah bahas di kisah Nabi Saleh. Naqatullah. Ya. Ada juga ibil. Pertanyaannya, kenapa kok yang diangkat unta? Satu, karena orang Arab taunya unta, yang populer unta, hewan yang hebat taunya unta. Kambing gak sehebat unta, itu taunya orang Arab. Ya, sapi apa kurang populer. Yang populer adalah unta. Yang paling populer binatang hebat unta. Hebatnya ini maksudnya adalah hebat yang mereka itu sering membutuhkan. Apa-apa pakai unta, perang pakai unta, perjalanan pakai unta, ya, mau apa namanya, berdagang pakai unta, ternak pakai unta. Yang kedua, unta adalah binatang yang kuat, maka disebut dengan safinatus sahra. Apa namanya? Kapal gurun pasir. Ya, kapal gurun. Coba kakinya unta, kecil apa besar? Besar mana dengan kaki gajah? Gajah. Tapi kuat nggak? Kuat sekali. Oh, Allah sudah menyeting, mendesain demikian. Kulitnya tebal, bulunya hangat, ya, tulangnya itu kuat. Ya, bahkan dia memikul beban yang banyak sekali. Biasa untuk pindah-pindahan atau untuk perdagangan, untuk safar pakai apa? Unta apa kuda? Unta. Kuda capek, istirahat banyak. Unta, masya Allah. Bahkan minumnya ini unta itu minum lebih dari 100 liter. 100 liter air. Makanan juga makan banyak. Untuk apa? Persediaan di punuknya. Di saat nanti jalan berhari-hari, dikatakan 1 pekan, kalau jalannya unta tidak minum, tidak makan, dia masih kuat. Karena dia banyak penyimpanan. Ya, pakai terus, dipakai. Sekali minum memang banyak, cuma untuk perjalanan yang panjang. Jadi dia itu kuat, ya, dan perjalanannya itu panjang. Ya, contoh, kuda kuat lari, citah, ya, itu kuat lari, cepat maksudnya. Tetapi yang kuat dengan berkilo-kilo itu siapa? Berhari-hari, unta. Maka unta adalah hewan yang luar biasa. Bahkan kita lihat, kenapa kaki unta itu panjang, tidak pendek? Sedangkan biasanya kan harusnya disesuaikan lah. Bawa barang banyak, kakinya harusnya kokoh. Kokoh itu bagaimana? Besar, pendek. Ini apa? Kecil, panjang. Apa enggak putus kakinya? Kenapa kok panjang? Karena untuk mengatur suhu agar badannya ini tidak panas kena padang pasir di bawah, suhunya tetap terjaga. Maka dia tinggi. Dan unta nurut hewannya. Penyembelihan unta yaumun nahr. Kan kalau sapi sama domba, kambing apa? Dabah. Kalau unta pakainya nahar, ya, fasalli li rabbika
Wanhar pakai nahar. Kenapa pakai nahar? Karena unta itu nahar. Cara nahar bagaimana? Ambil pisau sih. Unta lagi berdiri, langsung. Sininya ini kan tinggi ya, gini ya unta ya. Sininya ini kan leher. Nah, sini baru ke punuk, ke badan. Sininya nih. Selesai. Cuma ditusuk, digeser sedikit. Udah dibiarkan, tidak dipegangin, tidak dijagal. Sudah lagi berdiri gini-gini, langsung seret, jatuh sendiri. Tek. Nggak ada dia langsung lari, marah, nggak ada. Itu unta. Caranya belinya pakai nahar. Bagaimana unta kalau mau dinaikin orang? Orangnya harus lompat, apa untanya yang duduk? Untanya yang duduk. Ini unta. Penurut nggak unta itu? Penurut. Sifatnya seperti itu, fisiknya kuat. Bahkan unta itu matanya itu ada lapisan, kayak kacamata gini, ya. Nah, jadi unta itu berjalan itu sambil ditutupin pakai lapisan yang pertama. Kenapa demikian? Karena dia itu berjalan di padang pasir. Nah, sehingga dia tetap seperti merem, tapi dia tuh melihat. Karena lapisan yang pertama itu adalah menutup daripada debu. Tuh unta, masya Allah, ya. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang surga dan neraka, Allah langsung mengajak kita untuk berpikir, nih loh ada unta. Kamu nggak belajar dari unta? Siapa yang ciptakan unta? Allah. Hebatnya Allah. Hebatnya unta, apalagi sang penciptanya. Ya, unta itu seperti itu, ya. Apalagi kehebatan unta. Bahkan tatkala itu Rasulullah ke Madinah, diriwayatkan ada yang terkena penyakit. Lalu Rasulullah menyarankan untuk meminum susu dan kencing unta. Albanuha wa bualuha. Susunya unta diminum dan kencingnya unta diminum. Jadi obat. Berarti najis enggak? Enggak lah, minum. Tuh hebatnya unta. Nah, siapa yang pernah naik unta? Hah? Atau makan daging unta? Nah, kalau ke Arab negeri pesen. Kalau keluar ke Arab, keluar negeri sana ke Arab pesen. Ya, pesen naik unta dan pesen makan daging unta. Ya sama dagingnya. Cuma memang lebih panas. Makanya bukan lebih panas ya, maksudnya lebih berdampak lah. Tapi bagus ya. Makanya kalau kita sudah berwudu kemudian makan daging unta, kita disuruh wudu kan lagi. Tapi kalau makan daging yang lain tidak perlu wudu, cukup berkumur saja. Habis makan nih, habis wudu terus makan nih, mau sholat, nggak usah wudu lagi, berkumur saja cukup. Tapi kalau makan daging unta, wudu lagi. Karena nanti syahwatnya itu lebih naik. Orang-orang Arab makanya syahwatnya lebih naik. Kalau Indonesia makanya rumput-rumputan ya, Kalau daging unta, daging domba, kambing. Nah itu daripada unta. Jadi unta kesimpulannya adalah hewan yang perlu kalian pelajari, ya, yang perlu kita teliti. Ya. Apa saja keistimewaan unta ini? Ya. Tapi di Indonesia juga udah banyak unta, ada di taman kebun binatang juga ada unta. Ya, selanjutnya wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ada sama, itulah langit, bagaimana langit ditinggikan. Ada jibal, gunung, nusifat nusibat ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, sutihat dihamparkan. Jadi ada langit. Tahu nggak langit? Sampai mana mentoknya? Karena setiap langit di atasnya ada langit. Mungkin ada pengetahuan dan riwayat menjelaskan langit sampai langit ke-7. Cuma langit pertama sampai mana, kedua sampai mana? Nah,
Langit. Yang contoh definisi langit yang paling rendah yang mana? Langit. Ada yang mengatakan definisi langit adalah sesuatu yang menggantung di atas bumi. Berarti kalau misalnya antum terbang itu walaupun tingginya cuma berapa sentimeter tapi terbang sudah di atas langit itu. Jadi langit itu luas loh. Yang kita lihat ini langit, tapi di atas langit ada langit-langit. Ya, itu langit. Bagaimana ditinggikan? Terus kemudian ada jibal, gunung, ya, sebagai pasak daripada bumi, langit. Coba, langit tanpa pasak, tapi ada gunung. Terus gunung berada di bumi yang luasnya bukan main, dihamparkan. Jadi keluasan itu, kehebatan itu tuh kita diajak berpikir. Masih belumkah kalian beriman? Gitu ya. Alam ya'nil ladzina kafaru an tahsya qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum sih mereka ini ya, hatinya ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima haknya Al-Qur'anul Karim. Ya. Walaupun sudah jelas tampak mereka itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan. Ya. Sesungguhnya Rasulullah ini sebagai pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Dia bukan atau kamu bukan yang berpuasa atas mereka. Kita tidak punya kuasa, ya. In alaina illal balagh. Ya, jadi fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena memang kamu tugasnya memberi peringatan. Seorang dai memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, tidak punya kuasa atas mereka. Orang-orang yang kita dakwahi, kita tidak punya kuasa atas mereka. Islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Ya, tidak boleh seorang dai memaksa, tapi menawarkan, tapi memberikan jalan ini ke sini, mengarahkan saja. Tidak boleh memaksa itu seorang dai. Illa man tawalla wa kafar, maka nanti yang yang berpaling, mereka yang kufur, ya, maka yang mengkafir, ya. Fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Dan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina. Nah, terakhir adalah penekanan bahwasanya semua pasti akan dihisab, semua akan dikembalikan oleh Allah. Jadi rangkumannya surat ini adalah ada hari kiamat. Setelah hari kiamat nanti keadaan jadi dua. Ada penghuni surga, ada penghuni la yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama ashabun nar dengan ashabul jannah, penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itu adalah faiz, orang yang sukses. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Lalu setelah itu Allah mengajak kalian berpikir. Kita berpikir, ada ibil, ada unta. Kekuasaan Allah, ada langit, ada bumi, ada gunung-gunung. Kekuasaan Allah. Lalu terakhir, silahkan wahai Muhammad, engkau memberikan peringatan kepada mereka. Tetapi bukan berkuasa atas mereka. Karena kalau kuasa miliknya siapa? Allah. Hidayah miliknya Allah. Yang terakhir diingatkan, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab. Nah, santri-santri sekalian, jamaah, ibu bapak online yang Allah muliakan. Surat ini kapan dibacanya? Surat ini sunnah dibaca tatkala salat Jumat. Pasangannya apa? Al-A'la. Al-A'la kemudian Al-Ghasyiyah. Ini surat yang bagus, dua surat ini surat yang bagus, mengingatkan tentang surga dan neraka. Ya. Selain itu juga sunnah dibaca ketika Idul Fitri dan Idul
adha, salat aidain, salat dua id. Ya, bisa dibaca salat Jumat, bisa dibaca salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kenapa kok dibaca di hari-hari besar? Kenapa? Sebesar apapun kita, sebesar apapun yang kita raih, sebesar apapun kedudukan dan posisi kita, apapun yang kita dapatkan di dunia ini selama masih di dunia, tidak lepas ya kita harus mengingatkan diri kita dengan salat al-a'la, dengan salat al-ghasyiyah. Karena disitulah tadzkirah, disitulah peringatan, mau'idhah yang sangat penting bagi orang-orang yang masih hidup di dunia. Kalau sudah di akhirat ya sudah, nanti tinggal tidak ada peringatan, tinggal nasib saja. Nasib. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan untuk beramal soleh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, ridho terhadap kita, dan kita ingin serta berharap kepada Allah agar kita semua nih, keluarga kita, sanak saudara kita dikumpulkan dan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifatul majlis. Alhamdulillah subhanallah. Nah, aku qouli hada astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.